Ada kalanya hidup tidak butuh jawaban segera. Yang kita butuhkan hanyalah ruang untuk berhenti sejenak, menyandarkan lelah kepada Allah, dan membiarkan hati belajar menerima apa adanya. Sebab tidak semua luka bisa langsung sembuh dengan kata-kata. Tidak semua tanya bisa segera dijawab dengan logika. Kadang kita hanya perlu diam, lalu membiarkan waktu berjalan bersama doa yang pelan, agar jiwa tetap tenang meski badai tak kunjung reda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita duduk sendirian di tengah malam yang sepi, lalu bertanya dalam hati, mengapa hidup ini seringkali terasa begitu berat untuk dipikul? Pernahkah kita merasa, meski sudah berusaha keras, hasilnya tetap jauh dari harapan? Lalu hati pun berbisik pelan, "Ya Allah, apa sebenarnya yang Engkau ajarkan melalui semua ini?" Hidup ternyata bukan sekadar tentang tawa dan bahagia. Ia juga berisi luka yang tak terlihat, air mata yang tak terdengar, dan doa-doa panjang yang hanya Allah yang tahu isinya. Kita sering berpikir, apakah jalan ini benar? Apakah langkah ini salah? Ataukah semua hanyalah bagian dari skenario Allah yang tak selalu bisa kita mengerti sekarang? Bukankah setiap jiwa pernah lelah? Bukan karena tidak kuat, tapi karena terlalu lama menahan pertarungan dalam diam. Dan bukankah seringkali kita berusaha tersenyum di hadapan orang lain, padahal di dalam hati ada gemuruh yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata? Hidup memang tidak selalu mudah. Ada hari-hari ketika kita merasa kuat, dan ada hari-hari ketika kita ingin menyerah. Tapi di sanalah Allah hadir, untuk mengingatkan bahwa menyerah padanya justru adalah bentuk kekuatan. Pertanyaannya, sudahkah kita benar-benar belajar ikhlas? Atau selama ini kita hanya pura-pura pasrah, padahal hati masih memberontak? Sebab ikhlas bukan berarti berhenti berusaha. Ikhlas adalah ketika kita berjalan dengan tenang, meski tak tahu persis kemana jalan ini akan membawa kita. Dan mungkin disitulah rahasia kehidupan. Belajar menerima, bukan dengan tergesa, tapi dengan penuh kesadaran bahwa Allah selalu bersama kita, bahkan dalam gelap sekalipun. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam renungan ini, mari kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu bertanya pada diri sendiri, apakah hati kita benar-benar sudah siap menerima segala ketentuan Allah dengan lapang? Ataukah masih ada ruang yang penuh dengan penolakan, keluh dan tanya? Jika narasi ini membuatmu merasa ditemani, mari kita sama-sama terus belajar merendah ikhlas dalam hidup. Jangan lupa untuk like agar semakin banyak hati yang merasakan cahaya perenungan ini, dan subscribe agar kita bisa terus berjalan bersama dalam perjalanan menuju Allah. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang kadang kita jalani dengan penuh semangat, tapi tak jarang juga dengan langkah yang goyah. Ada hari-hari ketika hati begitu kuat, seakan mampu menanggung segala beban. Namun ada pula hari-hari ketika satu luka kecil saja sudah membuat kita rapuh. Kita seringkali lupa bahwa di balik setiap senyum ada tangis yang mungkin tak terlihat oleh mata manusia. Dan di balik setiap doa yang terucap, ada harapan yang kadang tak pernah berani kita ungkapkan pada siapapun, kecuali Allah. Bukankah hidup ini ibarat sebuah perjalanan yang penuh tanda tanya? Kita tidak tahu pasti ujungnya, tapi kita tetap berjalan dengan iman sebagai penuntun. Pernahkah kita merenung mengapa Allah memberi kita rasa sakit? Mungkin bukan untuk melemahkan, tapi untuk mengajarkan arti ketabahan. Pernahkah kita bertanya, mengapa Allah menunda doa kita? Bukan karena Dia tidak mendengar, tapi karena Dia ingin hati kita belajar menunggu dengan sabar. Hidup adalah rangkaian ujian, bukan untuk menjatuhkan kita, melainkan untuk membuat kita semakin dekat kepadanya. Betapa sering kita memaksa takdir sesuai keinginan, padahal kebahagiaan justru hadir saat kita berhenti memaksa. Dan betapa sering kita mencari jawaban di luar diri, padahal ketenangan sejati hanya ada ketika hati berserah kepada Allah. Ada luka yang tidak perlu dijelaskan, cukup dibawa dalam doa. Ada air mata yang tidak perlu dipertontonkan, cukup dijadikan saksi keikhlasan di hadapan Allah. Ada kesedihan yang tidak perlu selalu diceritakan, karena tidak semua orang mampu memahaminya.
Dan ada perjalanan yang hanya bisa kita tempuh sendirian, ditemani oleh doa-doa yang tak pernah putus. Bukankah Allah sudah berjanji, "Aku bersama hambaku sesuai prasangkanya kepadaku." Maka prasangka baiklah yang menjaga kita agar tidak runtuh. Ikhlas bukan berarti berhenti berharap, melainkan tetap berharap tanpa mengikat Allah dengan syarat. Sabar bukan berarti diam tanpa usaha, melainkan terus melangkah tanpa kehilangan keyakinan. Dan doa bukan sekadar kata-kata, melainkan bisikan hati yang paling tulus yang menembus langit. Maka, mari belajar menerima hidup ini apa adanya, karena justru di sanalah letak kedamaian. Sebab pada akhirnya, semua pertanyaan, semua tangis, dan semua penantian akan berujung pada satu hal, kembali kepada Allah, Sang Pemilik segala rahasia hidup. Ada rahasia dalam setiap hati yang tidak pernah terucap. Ada luka yang disembunyikan di balik senyum yang tampak kuat. Kadang manusia berjalan dengan wajah ceria, padahal dadanya penuh dengan serpihan kegelisahan. Seperti daun yang basah karena embun, begitu pula hati yang basah oleh air mata, namun tak semua mata mampu melihatnya. Sesungguhnya, tidak setiap cerita butuh telinga manusia, karena ada rahasia yang hanya pantas disampaikan kepada Allah. Dalam diam, seorang hamba sering menyimpan doa yang tidak pernah terucap di hadapan siapapun. Doa itu menjadi rahasia paling tulus, karena hanya Ia dan Allah yang mengetahuinya. Betapa indahnya jika manusia mengerti bahwa justru doa-doa yang tersembunyi itu lebih mulia, sebab bebas dari ria dan bebas dari pamrih. Luka yang dipendam pun bukan tanpa makna. Kadang, Allah menaruh luka dalam hati agar kita tak pernah terlalu bergantung pada makhluk. Sebab semakin dalam luka, semakin dalam pula doa yang keluar dari hati. Hati manusia memang rapuh. Ia bisa hancur oleh ucapan kecil, bisa retak oleh kejadian sepele. Namun di saat yang sama, hati juga memiliki kekuatan yang menakjubkan. Ia mampu bangkit kembali setiap kali ia bersujud. Maka rahasia hidup ini bukanlah bagaimana menyembunyikan luka, tapi bagaimana menjadikan luka itu sebagai jalan pulang kepada Allah. Setiap rahasia yang kita simpan dalam doa adalah bukti betapa Allah lebih dekat dari siapapun. Dan barangkali, di sanalah kita akan menemukan makna bahwa manusia bisa saja menyakiti, tapi Allah tidak pernah meninggalkan. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Jangan terlalu sibuk menceritakan keluhanmu kepada manusia, karena manusia sendiri juga punya keluhannya. Bangunlah malam-malam panjangmu dan ceritakan semua rahasiamu kepada Allah, karena Dia tak pernah lelah mendengarkan." Pernyataan ini bukan sekadar nasihat, tapi juga undangan agar kita memindahkan pusat keluh dari manusia kepada Sang Pencipta. Sebab apa gunanya melukai telinga manusia dengan keluhan, sementara Allah selalu membuka pintunya untuk setiap rintihan yang paling rahasia. Dengan memahami ini, kita belajar bahwa menyimpan luka bukan berarti memendamnya sendirian, tetapi mengalihkannya kepada Allah yang Maha Mengetahui isi hati. Ada air mata yang jatuh tanpa suara, hanya meninggalkan basah di pipi yang dingin. Air mata itu bukanlah tanda bahwa seseorang kalah, melainkan tanda bahwa ia sedang menata ulang kekuatannya. Kadang manusia perlu menangis bukan karena lemah, tetapi karena terlalu lama menahan sesuatu yang tak bisa lagi dipendam. Dalam tangis, hati menemukan jalan untuk mengurangi bebannya, seperti sungai yang meluap agar tidak pecah menahan air. Tangis yang tulus justru seringkali menjadi bentuk doa yang paling jujur. Kita sering diajari untuk selalu tampak kuat, padahal manusia tidak diciptakan tanpa rapuh. Allah sendiri memberi ruang pada hati kita untuk melepas kepenatan melalui tangis. Maka jangan pernah malu ketika air mata mengalir, sebab barangkali disitulah doa sedang bekerja tanpa kata-kata. Bukankah ada kalanya kita hanya bisa menangis di sajadah, tanpa kalimat yang jelas, namun Allah memahami semuanya. Tangis itu adalah bahasa hati yang tidak butuh terjemahan. Belajar melepaskan tidak pernah mudah. Ada keterikatan, ada kebiasaan, ada kenangan. Tapi air mata yang jatuh perlahan-lahan mengajari hati bahwa tidak ada yang benar-benar kita miliki selain Allah. Kadang kita menolak untuk melepas karena kita takut kehilangan. Padahal
semua yang kita genggam hanyalah titipan sementara. Saat tangis hadir, ia mengajarkan bahwa melepaskan bukan berarti kehilangan segalanya, tetapi menyiapkan ruang baru untuk sesuatu yang lebih Allah kehendaki. Maka, air mata itu bukan kelemahan. Ia adalah saksi bahwa hati sedang belajar, sedikit demi sedikit, untuk kembali pasrah kepada Allah. Rumi pernah menulis, air matamu bukan kelemahan. Ia adalah air wudhu hatimu yang membersihkannya dari apa yang bukan milikmu. Jika direnungkan, kata-kata ini begitu dalam. Rumi ingin mengatakan bahwa tangisan adalah bentuk pembersihan jiwa. Air mata bukan sekadar cairan yang jatuh dari mata, melainkan cucian batin yang melepaskan keterikatan pada dunia. Saat kita menangis karena cinta yang hilang, rezeki yang belum datang, atau doa yang tak kunjung terjawab, sesungguhnya Allah sedang membersihkan hati kita dari hal-hal yang bisa membuat kita jauh darinya. Maka setiap air mata adalah perjalanan spiritual. Ia membawa kita dari keterikatan menuju keikhlasan, dari kepedihan menuju ketenangan. Dengan begitu, melepaskan lewat tangis bukan kelemahan, melainkan latihan untuk menemukan kembali kekuatan sejati, bersandar hanya kepada Allah. Pernahkah kita merasa doa kita terbang tinggi, namun seakan-akan tidak kembali dengan jawaban? Kita mengucapkannya berulang-ulang, bahkan sampai air mata jatuh, tapi hidup tetap berjalan dengan cara yang sama. Hati pun kadang bertanya, "Ya Allah, apakah Engkau mendengarkan aku?" Pertanyaan itu muncul bukan karena ragu, tetapi karena manusia memang sering terburu-buru. Padahal Allah tidak pernah tuli terhadap doa. Dia hanya memilih waktu yang paling indah untuk menjawabnya. Ada doa yang dikabulkan segera, seakan menjadi bukti nyata bahwa Allah begitu dekat. Namun ada juga doa yang ditunda, bukan karena ditolak, tapi karena hati kita belum siap menerima jawabannya. Bukankah Allah lebih tahu isi hati kita daripada kita sendiri? Kadang yang kita minta bisa melukai, maka Allah menjauhkan. Kadang yang kita minta bisa menjerumuskan, maka Allah menundanya sampai kita lebih kuat. Penundaan bukanlah penolakan. Penundaan adalah tanda kasih sayang Allah. Seperti seorang ibu yang tidak memberikan pisau pada anaknya, meski ia memintanya dengan tangisan, karena sang ibu tahu bahayanya. Begitu pula Allah menjaga kita dari sesuatu yang mungkin akan membuat kita jatuh. Maka doa yang belum terjawab jangan dilihat sebagai kekecewaan, melainkan undangan untuk lebih bersabar. Sebab pada akhirnya, semua doa pasti Allah balas. Dengan cara kita inginkan, dengan cara yang lebih baik, atau dengan cara yang menyelamatkan kita di akhirat. Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam berkata, "Jangan tergesa-gesa dalam doa karena apa yang engkau minta mungkin Allah sudah menetapkannya bagimu. Hanya saja Allah menundanya agar hatimu lebih dalam bersandar kepadanya." Ungkapan ini mengajarkan bahwa penundaan doa bukanlah pengabaian. Allah menunda bukan untuk menyiksa kita, tetapi untuk mendidik jiwa kita agar lebih matang. Jika doa selalu cepat dijawab, kita mungkin hanya mencintai pemberiannya, bukan zatnya. Tapi ketika doa ditunda, kita dipaksa untuk tetap mengetuk pintunya, tetap setia bersujud, tetap berharap hanya kepadanya. Inilah yang dimaksud Ibnu Athaillah. Doa adalah jalan untuk memperkuat ikatan kita dengan Allah. Dan bisa jadi, penundaan itu lebih bernilai daripada jawaban cepat, karena ia menumbuhkan rasa tawakal yang lebih dalam, cinta yang lebih murni, dan keyakinan yang lebih kokoh. Tidak semua yang kita inginkan segera Allah hadirkan, meski kita memintanya siang dan malam. Ada doa yang sengaja Allah tunda, bukan karena lupa, tapi karena kasih sayangnya yang begitu besar. Allah tahu, apa yang kita minta bisa menjadi anugerah, tapi juga bisa menjadi ujian yang belum siap kita tanggung. Maka penundaan itu ibarat pelatihan, agar hati kita lebih kuat, agar jiwa kita lebih matang. Sebab, bagaimana mungkin kita menerima sesuatu yang besar, sementara kita belum sanggup menjaganya? Kadang Allah menunda rezeki bukan untuk membuat kita miskin, tapi agar kita belajar arti qanaah. Kadang Allah menunda jodoh bukan untuk membuat kita sepi, tapi agar kita belajar mencintainya terlebih dahulu. Kadang Allah menunda kesembuhan bukan untuk membuat kita menderita, tapi agar kita belajar merendah dalam doa yang khusyuk.
Dan kadang Allah menunda jawaban doa kita, agar kita semakin yakin bahwa semua yang datang hanyalah dari-Nya. Penundaan itu adalah cara Allah menyiapkan kita menjadi wadah yang lebih luas untuk menerima karunia-Nya. Bukankah seorang guru tidak akan memberi pelajaran yang sulit kepada murid yang belum siap? Begitu pula Allah. Dia ingin kita dewasa dalam iman sebelum menerima anugerah besar. Karena jika nikmat datang terlalu cepat, kita bisa lupa kepadanya. Namun jika nikmat datang setelah penantian panjang, maka syukur kita akan lebih dalam, ikatan kita dengan Allah akan lebih kuat. Itulah kasih sayang Allah yang seringkali tersembunyi dalam penundaan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berpesan, "Jangan engkau berprasangka buruk terhadap penundaan Allah, karena bisa jadi Ia menahannya darimu agar hatimu tidak lalai darinya. Ia menahan pemberiannya sampai engkau siap, agar nikmat itu tidak menjadi bencana bagimu." Kalimat ini mengandung kedalaman makna. Beliau ingin mengingatkan kita bahwa penundaan adalah bentuk penjagaan. Allah menahan bukan karena bakhil, tetapi karena penuh cinta. Seperti seorang ayah yang tidak langsung memberikan kendaraan pada anak kecil karena ia tahu anak itu bisa celaka. Begitu pula Allah menjaga kita dengan menunda, agar saat karunia itu datang, Ia tidak merusak kita, melainkan mengangkat derajat kita. Dengan begitu, penundaan bukanlah bentuk keterlambatan, melainkan waktu yang Allah gunakan untuk mempersiapkan kita menjadi lebih pantas. Maka, sabarlah ketika doa belum berjawab, karena bisa jadi Allah sedang membangun benteng dalam hatimu, agar siap menyambut rahmat-Nya dengan penuh syukur. Tidak semua kesedihan layak kita ceritakan kepada manusia. Ada luka yang terlalu dalam untuk diterjemahkan dengan kata-kata. Lidah bisa salah menjelaskan, telinga manusia bisa salah menafsirkan. Tapi Allah tidak pernah salah memahami. Setiap desah napas, setiap detak resah, semuanya sudah diketahuinya. Kesedihan itu kadang cukup dibawa ke sajadah, tanpa perlu didengar siapapun. Air mata yang menetes di keheningan malam jauh lebih tulus daripada ribuan kata penghiburan manusia. Sebab manusia bisa saja bosan mendengar keluh, tapi Allah tidak pernah bosan mendengar doa. Di sanalah rahasia sebuah percakapan. Kita bicara dalam diam, kita menangis tanpa suara, tapi Allah mengerti seluruh isi hati kita. Dan bukankah itulah inti doa? Sebuah komunikasi tanpa batas yang melampaui bahasa manusia. Maka ketika hati terasa penuh sesak, jangan buru-buru menyalurkannya pada manusia. Manusia hanya bisa memberi simpati, tetapi Allah bisa memberi solusi. Manusia hanya bisa berkata sabar, tetapi Allah mampu menguatkan hati hingga benar-benar sabar. Manusia hanya bisa merangkul dari luar, tetapi Allah memeluk dari dalam jiwa. Itulah sebabnya ada kesedihan yang memang sebaiknya hanya menjadi percakapan antara hamba dan Tuhannya. Syekh Jalaluddin Rumi berkata, "Lepaskan keluh kesahmu di hadapan Tuhanmu. Jangan biarkan ia tercecer di telinga manusia, karena hanya Dia yang tahu makna tangisanmu yang terdalam." Filosofi ini mengajarkan bahwa ada kesucian dalam menjaga kesedihan agar tetap murni untuk Allah. Manusia, betapapun baiknya, terbatas dalam empati, tapi Allah adalah lautan kasih yang tak terbatas. Ketika kita hanya menyampaikan keluh kepadanya, maka kesedihan itu berubah menjadi ibadah. Kesedihan yang dipersembahkan pada Allah tidak membuat kita semakin hancur, tetapi justru semakin dekat kepadanya. Inilah mengapa para sufi sering menjadikan tangis dan keluh kesah dalam munajat malam sebagai jalan menuju cinta ilahi. Mereka sadar kesedihan adalah bahasa jiwa dan hanya Allah yang bisa menerjemahkannya dengan sempurna. Hidup ini pada dasarnya adalah rentetan pertemuan dan perpisahan. Kita dipertemukan dengan wajah-wajah baru, lalu suatu saat kita dipisahkan, entah oleh jarak, waktu, atau kematian. Seperti halnya fajar yang bertemu pagi hanya untuk berpisah ketika siang datang. Begitulah siklus hidup mengajarkan kita bahwa tak ada yang kekal. Ada pertemuan yang membekas hingga akhir hayat. Ada pula yang hanya sekadar lewat, seperti angin singgah sebentar. Namun, apapun bentuknya, setiap pertemuan adalah tanda bahwa Allah sedang mengatur jalan kita
mempertemukan kita dengan pelajaran yang harus kita pelajari. Perpisahan, meski sering menorehkan luka, sebenarnya adalah cermin agar kita tidak menggantungkan cinta pada sesuatu yang fana. Karena yang kekal hanyalah Allah, tempat kembalinya segala hati yang merindu. Berapa banyak air mata yang jatuh saat kita kehilangan orang tercinta? Namun, dari sanalah kita belajar bahwa cinta manusia hanya titipan. Ia bisa pergi kapan saja, meninggalkan kita dengan kenangan yang harus kita rawat. Pertemuan melahirkan kebahagiaan, perpisahan melahirkan kerinduan. Keduanya sama-sama menguji, apakah kita akan tenggelam dalam euforia atau larut dalam nestapa, ataukah kita mampu menyeimbangkan keduanya dengan rasa syukur. Sufi besar, Jalaluddin Rumi, pernah berkata, "Jangan bersedih karena perpisahan. Pertemuan dan perpisahan hanyalah jembatan untuk menuju Dia yang abadi." Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa sejatinya setiap perpisahan mengembalikan kita kepada Allah, dan setiap pertemuan hanyalah undangan untuk mengenalnya lebih dalam. Betapa sering kita menganggap pertemuan sebagai kebetulan, padahal tidak ada yang benar-benar kebetulan. Allah selalu punya maksud, meski seringkali kita tak segera mengerti. Kita bertemu untuk saling menguatkan, untuk saling mengingatkan, atau mungkin hanya untuk meninggalkan satu kata yang akan hidup lama dalam ingatan orang lain. Perpisahan, meski pahit, seringkali justru menjadi jalan agar kita lebih dekat dengan doa. Sebab doa adalah ruang pertemuan jiwa yang tidak bisa dipisahkan oleh jarak. Ada orang yang datang ke hidup kita hanya untuk sementara, ada yang menetap lebih lama. Namun, pada akhirnya, semua orang adalah musafir yang sedang melintasi jalan yang sama, hanya saja waktunya berbeda. Kita tidak bisa menahan orang untuk selalu bersama kita, sebab masing-masing punya jalan yang harus ditempuh, punya takdir yang harus dijalani. Pertemuan dan perpisahan adalah dua sisi mata uang kehidupan. Yang satu memberi awal, yang lain memberi akhir. Keduanya mengajarkan kita tentang arti sementara dan arti keabadian. Jika kita bisa menerima pertemuan dengan senyum, maka kita juga harus belajar menerima perpisahan dengan lapang dada, karena keduanya sama-sama hadiah, meski dibungkus dengan rasa yang berbeda. Sadarilah, setiap pertemuan dengan seseorang adalah kesempatan terakhir. Maka hargailah, jangan menunda ucapan baik, jangan menahan pelukan, jangan enggan memberi doa, karena kita tak pernah tahu kapan perpisahan akan datang. Maka, marilah kita belajar mencintai tanpa menggenggam terlalu erat, merangkul tanpa ingin memiliki sepenuhnya, menyadari bahwa semua hanyalah titipan, agar hati kita tetap tenang ketika tiba saatnya harus melepas. Hidup ini pada dasarnya adalah doa yang terus berdenyut dalam dada, bahkan ketika lisan kita terdiam. Setiap desir nafas adalah bisikan doa yang tak terdengar. Setiap detak jantung adalah permohonan yang tak terucap. Doa tidak selalu berbentuk kata, ia bisa berupa air mata, diam yang penuh rindu, atau langkah yang penuh harap. Sejak kita lahir, doa sudah mengiringi perjalanan hidup. Tangisan pertama kita adalah doa agar kita kuat bertahan di dunia baru ini. Dan hingga akhir nanti, doa pula yang akan menjadi bekal terakhir ketika jasad kembali ke tanah. Doa adalah bahasa jiwa yang paling jujur. Kadang kita bisa menipu dengan kata-kata indah di hadapan manusia, tapi doa yang keluar dari hati tak pernah bisa berdusta di hadapan Allah. Berapa banyak doa yang kita panjatkan dengan air mata, berharap Allah segera menjawabnya. Namun, kita lupa bahwa setiap doa sebenarnya selalu dijawab. Hanya saja jawabannya tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Ada doa yang Allah kabulkan seketika, ada doa yang Allah simpan untuk waktu terbaik. Ada pula doa yang diganti dengan sesuatu yang lebih indah daripada yang kita minta. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Doa adalah jalan yang menghubungkan langit dan bumi. Saat tangan kita terangkat, saat hati kita berserah, seakan-akan ada jembatan cahaya yang terbentang, menghubungkan rapuhnya diri kita dengan maha kuatnya Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, doa itu ibarat kunci. Ia membuka pintu-pintu yang terkunci, menyingkap jalan yang tertutup, dan menghidupkan hati yang sekarat. Falsafah ini menegaskan bahwa doa bukan sekadar permintaan,
melainkan juga penghidupan. Doa membuat kita tetap waras ketika dunia penuh hiruk-pikuk. Di tengah kegelisahan yang menyesakkan dada, doa menghadirkan ketenangan. Ia ibarat oase yang menyejukkan hati yang kering karena beban hidup. Kadang kita merasa lelah berdoa karena doa seolah tak kunjung terjawab. Namun bukankah doa itu sendiri sudah sebuah jawaban? Ia mendekatkan kita pada Allah, dan kedekatan itu adalah jawaban terbaik sebelum segala yang lain. Doa bukan hanya permintaan, tapi juga pengakuan. Dengan berdoa, kita mengakui bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuat. Kita terbatas, Allah tak terbatas. Kita fana, Allah kekal. Ada doa yang sederhana tapi membawa keajaiban. Doa seorang ibu, doa dari orang terzalimi, doa yang keluar dari hati yang benar-benar ikhlas. Doa-doa itu bagaikan anak panah yang tepat menembus langit tanpa halangan. Doa juga mengajarkan kesabaran. Kita belajar menunggu, belajar berharap, belajar menerima. Dalam doa, kita melatih hati untuk tunduk pada kehendak Allah. Meskipun keinginan kita berbeda, setiap detik hidup bisa kita isi dengan doa. Bahkan saat bekerja, berjalan, atau bahkan tersenyum, kita bisa berdoa dalam hati. Dengan begitu, hidup kita menjadi ibadah yang terus mengalir tanpa henti. Hidup yang dipenuhi doa bukanlah hidup yang kosong, melainkan hidup yang penuh cahaya. Doa adalah nyala yang tak padam, pelita yang menuntun langkah di jalan yang gelap. Maka, jadikanlah doa sebagai napas kehidupan. Jangan hanya berdoa ketika sulit, tapi berdoalah juga saat lapang. Jangan hanya berdoa ketika kehilangan, tapi berdoalah juga ketika memiliki. Karena hidup, sejatinya, adalah doa yang tak pernah usai. Pada akhirnya, hidup ini bukanlah tentang seberapa kuat kita menahan luka, atau seberapa keras kita berlari mengejar dunia. Hidup adalah tentang seberapa dalam kita kembali kepada Allah, seberapa tulus kita berserah kepadanya, dan seberapa ikhlas kita menerima bahwa Dia selalu lebih tahu daripada kita. Kita sering berjalan dengan hati yang lelah, memikul beban yang tak terlihat orang lain. Namun di balik semua itu ada rahasia yang Allah simpan. Semakin berat beban, semakin dekat pula jalan kita kepadanya. Semua kesedihan yang tidak kita bagi pada manusia adalah percakapan paling indah di hadapan Allah. Sebab Allah tidak hanya mendengar kata-kata kita, tapi juga memahami tangis, hening, dan doa-doa yang bahkan tidak sempat kita ucapkan. Kita belajar bahwa sepi bukanlah kesendirian, tapi kesempatan untuk bertemu dengan Dia yang tidak pernah meninggalkan. Hampa bukanlah akhir, tapi awal dari sebuah keakraban dengan Sang Pencipta. Hidup yang penuh doa adalah hidup yang tidak pernah kehilangan arah. Doa menjaga kita tetap berpijak di bumi, sambil hati tetap menggantung di langit. Maka, jangan takut dengan luka. Jangan takut dengan sepi. Jangan takut dengan tangis. Semua itu hanyalah tanda bahwa Allah sedang membentuk kita menjadi lebih kuat, lebih lembut, dan lebih dekat dengannya. Ingatlah bahwa ikhlas tidak selalu hadir dalam senyum, dan doa tidak selalu butuh kata. Kadang ikhlas ada dalam tangis yang tenang, dan doa ada dalam diam yang penuh pasrah. Para sufi selalu berkata, kedekatan sejati dengan Allah bukan diukur dari panjangnya doa, tapi dari seberapa dalam hatimu menyerahkan diri kepadanya. Inilah inti dari perjalanan hidup, menyerahkan segala sesuatu kepada Dia yang Maha Mengetahui. Jika hari ini kita merasa lemah, jangan merasa gagal. Jika hari ini kita menangis, jangan merasa kalah. Sebab air mata yang jatuh di sajadah jauh lebih berharga daripada tawa yang hanya menyenangkan dunia. Maka marilah kita tutup segala renungan ini dengan keyakinan. Hidup adalah perjalanan kembali, dan setiap langkah, baik dengan tangis atau senyum, selalu menuju kepada Allah. Biarlah dunia tidak selalu mengerti kita. Biarlah manusia tidak selalu mendengar kita. Yang terpenting, Allah selalu ada bersama kita. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada kesabaran yang Allah abaikan. Tidak ada luka yang tidak Allah balas dengan penghiburan. Kita hanya perlu terus melangkah, meski perlahan. Kita hanya perlu terus berdoa, meski dengan kata sederhana. Kita hanya perlu terus berharap, meski dengan hati yang gemetar.
Karena pada akhirnya, yang tersisa hanyalah hubungan kita dengan Allah. Semua yang lain akan pergi, tapi Allah tetap bersama kita, bahkan di saat-saat terakhir kehidupan. Semoga setiap detik hidup kita dipenuhi doa, setiap luka menjadi jalan untuk mendekat kepada Allah, dan setiap kesedihan menjadi percakapan rahasia yang semakin menguatkan cinta kita kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita menapaki perjalanan renungan panjang ini tentang kesedihan, doa, sepi, dan ikhlas, marilah kita menutupnya dengan sebuah doa bersama. Doa bukan hanya rangkaian kata, tapi ikatan hati dengan Sang Pemilik segala hati. Mari kita tundukkan kepala, kita lembutkan jiwa, kita hadirkan rasa bahwa Allah sedang sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher kita. Mari, dimanapun kita berada saat ini, hentikan sejenak kesibukan, rasakan hening, tarik napas dalam-dalam, lalu lepaskan perlahan. Bayangkan seluruh kegelisahan kita titipkan kepada Allah. Dan bersama-sama, dengan penuh keikhlasan, mari kita panjatkan doa. Semoga setiap luka berubah menjadi cahaya, setiap tangis menjadi kekuatan, dan setiap langkah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Penyayang. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, dengan penuh kerendahan hati, kami hadir di hadapan-Mu. Kami membawa hati yang rapuh, jiwa yang lelah, dan pikiran yang sering diliputi resah. Kami datang bukan karena kami suci, tapi justru karena kami penuh salah dan butuh Engkau untuk membersihkan. Ya Allah, betapa sering kami sembunyikan kesedihan dari manusia, namun Engkau selalu tahu apa yang bahkan tidak sempat kami ucapkan. Betapa sering kami berpura-pura kuat di hadapan dunia, namun di hadapan-Mu kami hanyalah hamba yang lemah. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk menerima takdir-Mu, ajarkan kami ikhlas dalam setiap luka, dan tuntun kami agar tetap berdoa meski jawaban-Mu belum kami pahami. Jadikan air mata kami penghapus dosa, jadikan kesedihan kami jalan menuju kedekatan dengan-Mu, dan jadikan doa kami cahaya yang menuntun langkah hingga akhir kehidupan. Ya Allah, jangan biarkan kami berjalan sendirian di jalan yang gelap, peluklah kami dengan rahmat-Mu, karena hanya dalam pelukan-Mu kami menemukan tenang. Rabbana, terimalah setiap doa kami, meski terbata-bata. Terimalah setiap sujud kami, meski penuh khilaf. Dan terimalah kami sebagai hamba-Mu yang Engkau cintai, hingga kelak kami kembali dengan senyum di hadapan-Mu. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada sahabat semua yang sudah menemani perjalanan renungan ini hingga akhir. Semoga setiap kata yang terucap, setiap kalimat yang terdengar, menjadi pengingat lembut bagi hati kita bahwa Allah selalu dekat, bahkan ketika kita merasa paling jauh. Terima kasih atas waktu yang sahabat luangkan untuk mendengarkan, merenungkan, dan semoga juga untuk memanjatkan doa bersama. Doa saya, semoga Allah melapangkan hati sahabat semua, menguatkan langkah, dan menjadikan setiap kesedihan sebagai jalan menuju cintanya. Sampai jumpa dalam renungan-renungan berikutnya. Tetaplah menjaga hati, tetaplah berharap hanya kepada Allah, dan jangan pernah merasa sendiri, karena Allah senantiasa bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.